Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba membahas terkait P2 dan P3. Bahwasanya untuk V2 dan V3 itu fix ya 124.749 ya formasi untuk P2 dan P3 ya, mengisi formasi ASN tahun 2022. Ini lumayan besar Bapak Ibu ya. Untuk kategori P2 dan P3 ada 124.000 ya 749 formasi jatah untuk V2 dan P3 di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akan diperebutkan oleh P1 dan P2 melalui tahapan observasi yang hari ini terakhir untuk pengolahan nilainya ya. Jadi kalau kita lihat website ya, kita lihat website di sini. Bapak Ibu tentunya melihat ya, untuk website di sini dikatakan bahwasanya untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian ya untuk V2 dan V3 itu dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 13 Desember 2022. Jadi untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa berapa sih sebenarnya, mungkin ada yang mempertanyakan, untuk skala nasional berapa P2 dan P3 yang akan berpotensi mengisi formasi ASN tahun 2022. Di sini kami jawab ya, ada sekitar 124.749. Mungkin ada lagi yang bertanya, dasarnya di mana Min ya? Dasarnya di mana admin? Oke, kami akan langsung to the point ya. Di sini kami sudah dapatkan datanya. Bapak Ibu perhatikan saja di sini ya. Di sini yang bagian kebutuhan ya. Kebutuhan 2023, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ya. Ini pernah dibahas oleh Kemendikbud juga. Nah, di sini terurai untuk kebutuhan tahun ini, tahun 2022. Itu sebenarnya untuk kebutuhan nasional. Untuk tahun 2022 banyak Bapak Ibu ya, ada sekitar 781.844. Cuman yang berhasil diusulkan Pemda kemarin itu cuman 319.029. Inilah yang menyebabkan sehingga banyak P1 ya yang belum mendapatkan penempatan atau tidak bisa resum ya, karena memang formasi sudah habis ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini untuk V1 yang sudah diangkat resmi nantinya untuk formasi tahun 2022 itu sebanyak 127.621. Ini resmi diangkat tahun ini ya. Artinya ini resmi diangkat untuk formasi tahun 2022. Karena SK-nya kan pasti di tahun depan ya, tahun 2023. Nah, kita fokusnya di sini yang prioritas 2 dan 3 yang baru-baru mengikuti observasi. Ternyata jumlah rincian formasi yang sangat dibutuhkan di sini dari 319.29 itu finalnya ada 124.749 Bapak Ibu ya. Ini lumayan banyak ya. Ada sekitar 124 ribuan lebih ya, hampir 125.000 jatah formasi untuk prioritas 2 dan 3. Nah, seperti itu ya. Inilah nantinya Bapak Ibu ya yang akan diperebutkan oleh V2 V3 setelah observasi. Nah, sedangkan kita ketahui kalau kita lihat di sini di jadwal ya, di jadwal resminya di sini, Bapak Ibu bisa pahami bahwasanya untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian ini menjadi penentu ya, apakah Bapak Ibu dapat penempatan atau tidak. Itu dimulai tanggal 3 sampai 13 Desember 2022 hari ini ya. Jadi hari ini adalah merupakan hari terakhir untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian khusus V2 dan V3 Bapak Ibu ya. Nah, nantinya untuk pengumuman secara final itu akan diumumkan pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023. Yang diumumkan di sini serentak Bapak Ibu ya. Serentak mulai dari P1, kemudian ada juga dari P2, P3 dan pelamar umum. Jadi itu Bapak Ibu siap-siap di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Karena di situ sudah finalnya nanti untuk pengumuman hasil seleksi termasuk P1, P2 dan P3. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami sih sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi bahwasanya terkait dengan hal tersebut,
Bapak Ibu perlu memahami ya bahwasanya untuk observasi sebenarnya itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, tampilannya seperti ini, telah diobservasi oleh kepala sekolah dan guru senior. Jadi aman Bapak Ibu ya. Dah. Di sini tanda aman apabila Bapak Ibu sudah diobservasi. Selesainya proses observasi pada seorang pelamar itu ditandai oleh perubahan latar dari putih menjadi biru. Dan tombol lakukan observasi sudah terkunci, sehingga jika masing-masing tim penilai telah melakukan observasi pada semua pelamar, maka masing-masing tim penilai perlu memastikan kembali apakah semua pelamar telah selesai diobservasi dengan mengecek latar pelamar yang sudah berubah menjadi biru dan tombol lakukan observasi sudah terkunci. Jadi kalau misalkan tombol observasi belum terkunci, berarti dianggap masih ada yang belum selesai observasi. Tapi kan ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian terkait dengan penempatan ya untuk V2 dan P3, Bapak Ibu perlu pahami bahwa ada beberapa aturan ya. Jadi khusus V3 ya, di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya ada 3 urutan ya pengisian formasi P3K 2022 untuk pelamar P2 dan P3 ya. Nah, di sini yang mana yang akan dilihat adalah nilai akhir hasil observasi, kemudian usia dan masa kerja, dan tentunya status prioritas, apakah ada yang P2 atau apakah ada yang P3 Bapak Ibu ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk penempatan P2 dan P3 itu ada 3 kategori. Bisa jadi nantinya berdasarkan yang pernah dibahas oleh Bapak Andika Ganendra dari Kemendikbud, bahwa bisa jadi formasi berpindah ke sekolah pemenang ya. Ini juga kami sudah bahas di video sebelumnya ya. Formasi berpindah ke sekolah pemenang. Kemudian yang kedua, formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Nah, mungkin ada yang bingung bagaimana sih Bang ya kalau guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Nah, di sini kami jelaskan sedikit ya. Jadi ada istilah pemenang kedua dan pemenang pertama yang mana nanti ditentukan melalui verbal ya, verbal dari Kemendikbud itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini ada 4 sekolah. Kemudian guru honorernya itu ada masing-masing ada guru di sekolah, ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Tapi formasi yang ada di instansi tersebut itu cuma 2 sekolah yang ada formasinya, masing-masing satu formasi di sekolah A, satu formasi di sekolah B Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nantinya di sekolah C dan sekolah D itu ada juga ya yang akan diobservasi, tapi ternyata kondisinya kalau di sekolah C dengan sekolah D ternyata itu masuk dalam kategori kelebihan guru, dan ternyata di instansi ini memang sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Nah, ternyata setelah diobservasi pemenangnya itu ada di sekolah C dan di sekolah D Bapak Ibu ya. Pemenangnya ada di sekolah C dan ada di sekolah D. Nah, kalau kondisi seperti ini karena di sekolah ini sudah tidak ada lagi formasi yang kurang, dalam hal ini tidak ada lagi sekolah kekurangan guru, maka nanti diberlakukan pemenang kedua. Jadi meskipun sekolah C dan sekolah D guru honornya menjadi pemenang pertama, tapi karena kelebihan guru maka tidak bisa diangkat. Jadi akan menjadi pemenang atau mengisi formasi yaitu adalah yang sekolah induk ya. Artinya guru di sekolah A dan sekolah B mengunci formasinya di masing-masing sekolahnya. Seperti itu ya, itu maksudnya. Guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Karena pemenangnya itu kelebihan guru, sedangkan formasi tidak mungkin berpindah karena kelebihan guru, dan di instansi tersebut sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.